Kembali di presisi utama pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Beberapa warga diaspora di Amerika Serikat menyambut dimulainya pemerintahan Prabowo Gibran di tanah air. Namun sebagian memastikan tidak akan segan memberikan kritik dari jauh jika pemimpin baru Indonesia itu menyimpang dari visi dan misinya ataupun gagal menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Mari kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Terlepas dari perbedaan dukungan saat Pilpres Februari lalu, beberapa warga diaspora Indonesia menyambut Prabowo Subianto sebagai presiden baru Indonesia, baik dari pendukungnya. Wah, senang luar biasa. Finally, kita punya presiden yang kita harapkan buat kemajuan, kemakmuran, keadilan. Maupun dari mereka yang berseberangan. Saya kira it's time to duduk sama-sama, kasih waktu. Kita mau melihat apa sih polisinya pemerintahan yang baru. Itu bisa kelihatan di 100 hari pertama gitu loh. Pemilihan, itu kan kita demokrasi ya. Jadi ada perbedaan pun nggak apa-apa, dijalanin aja. Tapi setelah itu kita kembali lagi menjadi satu wadah komunitas kita, yaitu DC for Indonesia. Terkait keabsahan Gibran sebagai wakil presiden, menurut salah seorang warga diaspora, melihat dengan kacamata optimis, rakyat Indonesia telah memilih beliau, Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, mengenai masalah kontestasi kemarin, apakah itu legit atau tidak, mungkin itu sudah di rear view mirror. Meski mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, menurut sejumlah warga diaspora Indonesia mereka akan tetap mengawasi sekaligus menuntut janji-janji saat kampanye maupun dalam pidato pelantikan. Dan juga mengkritisi bila pemerintahan Prabowo Gibran menyimpang dari janjinya, termasuk dalam jaminan kebebasan berpendapat dan berserikat. Dan yang paling utama itu kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu kan dibilang, dijamin. Tapi kan kita tahu ada tangan-tangan halus di belakang itu. Nah, seperti yang terjadi pada FTA. Mereka juga berharap agar Prabowo tidak terjebak dalam politik balas budi, khususnya dengan adanya belasan anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan warisan Kabinet Presiden Joko Widodo. Apalagi 10 tahun terakhir ini kan kayak kita disuguhi lip service yang berlebihan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya tidak terjadi seperti itu. Karena ini harus berubah. Kita harapkan siapa aja di belakang Pak Prabowo dapat berdiri tegak. Sementara Indonesian Muslim Society in Amerika berharap Prabowo akan bersuara lebih lantang terkait konflik Israel-Palestina. Proof is in the pudding. Saya mendengar pidato beliau itu, saya cukup encourage gitu ya. Beliau membicarakan mengenai masalah ketidakadilan di Palestina dan beliau melakukan beberapa statement mengenai itu. Ya, selama ini Indonesia sebagai negara Muslim terbesar, saya kira masih kurang gaungnya gitu. Ketua Gerindra USA mengatakan yakin Prabowo tidak akan menolak kritik. No, yang saya pegang dan saya lihat itu apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu yang akan dia lakukan. Orangnya tidak akan menolak kritik, akan menjadikan satu perbaikan. Bahkan diwanti-wanti di para kader Gerindra, beritahukan jika saya tidak benar jangan ikuti saya. Menurut kalangan diaspora ini, apapun kritik yang mereka sampaikan didorong oleh kepedulian dan keterikatan batin pada tanah air. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, tingginya laju inflasi di Amerika Serikat tak juga menekan pembelanjaan konsumen dengan data penjualan retail terkini melebihi ekspektasi. Data ini mendapatkan respons positif di Wall Street karena mengindikasikan masih sehatnya pembelanjaan konsumen yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Mari kita simak laporan Nova Porwadi dari VOA. Penjualan retail menguat lebih signifikan dibandingkan ekspektasi pelaku pasar dan pelaku usaha. Menandai masih sehatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama kuartal ketiga 2024. Ini terlihat dalam laporan bulanan Departemen Perdagangan AS dan tercermin dalam laporan keuangan sejumlah perusahaan yang mulai terbit pertengahan Oktober. I've learned long ago not to underestimate the U.S. consumer and their spending capacity. So that in itself is not a surprise. What has been a little bit of surprising to us is you've seen for a while now on the lower end consumer, you've seen some pressure. And you've seen these figures, I think, most evident in
earnings reports from companies like Dollar General and Family Dollar. Pada September, konsumen memburu beragam produk, mulai pakaian, buku, hingga beragam kebutuhan berkebun. Satu indikator yang paling positif menurut analis adalah penjualan di bar dan restoran yang juga meningkat. Melemahnya harga bensin ditengarai mendongkrak pembelanjaan untuk keperluan-keperluan lainnya. You know, the folks in the middle, you know, how is that spending, you know, being supported going forward? You know, savings rates have come down. We know credit card balances have gone up. How long does that continue to play out? I don't want to be the Grinch, so I'm going to guess that it goes at least through the fourth quarter and the holiday shopping season. But I think that there's some uncertainty here as we enter 2025 for sure. Meski pembelanjaan konsumen tetap kuat, investor memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve akan kembali menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya pada November. Berbeda dari pertemuan pada September saat The Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, pengamat umumnya memperkirakan penurunan akan lebih moderat, 25 basis poin. Dan The Fed akan menunggu terbitnya sejumlah data selanjutnya, termasuk data terkini seputar penciptaan lapangan kerja yang terbit pada 1 November. Melemahnya penciptaan lapangan kerja belakangan pula yang membuat The Fed mulai memangkas suku bunga acuan yang telah dipertahankan tinggi selama setahun lebih. Investors have been and continue to be quite optimistic. It's maybe still some overhang from the Fed cutting rates. And the, inflation numbers have been pretty good. The employment numbers have been good. It, looks perhaps like a Goldilocks kind of economy. We're starting to see earnings come out. Few earnings reports we've seen have been pretty good and better than expected. And so I think all of that is driving optimism. Diawali dengan laporan keuangan perbankan, musim laporan keuangan selanjutnya didominasi sejumlah perusahaan teknologi dan konsumen. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.